Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bapak Ibu guru hebat dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi ataupun tutorial bagaimana cara penginputan soal di aplikasi CBT. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Mari ikuti tutorialnya dari awal hingga akhir pada video berikut ini. Untuk langkah awal, Bapak Ibu tentunya harus mempersiapkan soalnya terlebih dahulu ya. Soal seperti ini, soal ujian semester ganjil PAI misalnya seperti ini ya. Jadi kita sudah mempersiapkan soal di Word ya, supaya kita gampang tinggal menginputnya nanti ke aplikasi CBT nya. Nah, kemudian yang kedua, kita tinggal masuk ke link ataupun ke aplikasinya ya. Seperti ini, katakan kita sudah mendapatkan linknya, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal masukkan saja username-nya. Misalnya saya gunakan punya salah satu rekan saya, passwordnya kita masukkan password Bapak Ibu masing-masing. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Ini masuk ke aplikasi CBT dengan nama guru yang bersangkutan, lalu kita masuk ke di sini bank soal. Di antara ini yang sebelah kiri ada data master, bank soal, ujian, pengumuman, WhatsApp. Ini kita pilih yang bank soal. Setelah kita klik bank soal, lalu di sini ada yang di sebelah kanan di tengah-tengah yang warna biru, tanda tambah warna biru. Kita klik, lalu kita masukkan kode bank soal, misalnya pas underscore PAI pendidikan agama Islam, kelasnya kelas 11 misalnya, underscore umum, maksudnya umum untuk jurusan IPA IPS misalnya. Untuk deskripsinya kita kopikan saja, samakan saja dengan yang di atas, lalu klik tambah. Nah, sudah sukses. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita tinggal menginput soalnya. Mudah ya, tinggal ini ada yang berwarna hijau, biru, merah, hijau, biru ya, di kolom aksi. Ini yang pertama, tulis bank soal, kita klik tulis bank soal. Nah, lalu kita tinggal memasukkan soalnya. Untuk memasukkan soalnya kita copy paste saja dari soal yang sudah ada. Nah, untuk meletakkan atau menginput soalnya, kalau bisa tidak usah angka ataupun nomor dari penomoran soalnya tidak usah ikut ya. Kita tinggal copy, kita pilih terlebih dahulu, kita membuat soal pilihan berganda, kita pastekan, lalu ini remove formatting, lalu tambahkan jawaban. Kita pilih saja ini secara satu persatu ya Bapak Ibu. Dan ini juga sama, tidak usah ikut option atau pilihan A B C D E nya ya. Nih seperti ini, lalu tinggal tambahkan jawaban, copy lagi, dipastekan, tambah jawaban lagi, ambil lagi, dipastekan, remove formatting, tambah jawaban lagi, ambil lagi pilihannya, dipastekan, remove formatting, tambah jawaban, lalu ambil lagi, tambahkan jawaban, formatting, remove formatting, lalu sudah semua pilihannya kita input, lalu kita kunci jawabannya adalah B, misalnya kuncinya B, lalu kita klik saja ini, berarti yang ini, lalu klik simpan yang paling bawah, lalu setelah itu tambahkan soal berikutnya. Seperti biasa kita awali lagi kembali, ini soal nomor 2,
Dan saya ingatkan kembali bahwa untuk penomoran soalnya tidak usah ikut ya, di paste, remove formatting seperti ini, lalu tambah jawaban ya. Ini untuk optionnya. Kalau mau sekali semua juga boleh ya, sekali semua dalam artian begini. Ini sebenarnya trik ya Bapak Ibu, tinggal tergantung cara Bapak Ibu saja supaya tidak bolak-balik ke wordnya. Kalau saya dengan cara seperti ini ya. Ini kita hapus, tapi kalau satu persatu juga boleh ya Bapak Ibu, tergantung dari kreasi Bapak Ibu yang mudahnya gimana. Kalau saya seperti ini, tujuannya supaya saya tidak bolak-balik ke tab atau ke halaman wordnya sampai ke option yang terakhir. Saya rasa kalau seperti ini bisa lebih cepat pengerjaannya Bapak Ibu ya. Remove formatting, lalu jangan lupa kunci jawabannya misalnya D ya, berarti yang nomor 4 ini kita klik ya kunci jawabannya, lalu kita simpan, dan seperti itu seterusnya Bapak Ibu ya. Tinggal untuk ke soal berikutnya, sini kan sudah 2 soal ya kita input ya. Berapa jumlah banyak soal yang mau input ya, tinggal tambahkan soal sampai ke soal yang terakhir, begitu seterusnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, misalnya kita ini ada 40 soal ataupun 30 soal yang kita input, katakanlah 40 soal ya. Setelah soal pilihan berganda, kita ada menggunakan yang esai misalnya ya. Kita pilih saja yang ini, esai. Nah, untuk yang esai ini sama ya, kita tinggal copy paste saja dari yang sudah ada di wordnya ya, dari yang sudah di wordnya misalnya, ataupun dari file word yang sudah kita buat soal ya. Seperti sudah saya sampaikan, tentu untuk mempermudah kita harus membuat atau mengetik soalnya terlebih dahulu di Word ya, supaya kita tinggal mudah memasukkan ke aplikasi GCP nya, ke aplikasi CBT nya, supaya pengerjaan kita di aplikasi CBT nya tidak terlalu lama ya. Seperti ini, misalnya katakan ini ada 6 soal esai ya, katakanlah 3 soal ya, ini ada 3 soal ya, sudah, lalu tinggal kita simpan. Nah, untuk soal esai itu tidak perlu harus meletakkan kunci jawabannya ya, karena untuk esai ini nanti ada sedikit berbeda untuk yang soal yang berupa pilihan berganda ya, seperti itu. Nah, kemudian anggap ini sudah 40 soal ya, 40 soal dan 6 esai, 40 soal pilihan berganda, 6 soal esai ya. Lalu untuk selanjutnya, atau ini kita logout saja ya, kita coba masuk menggunakan akun yang sudah lengkap, misalnya punya saya ya, Nazarul. Passwordnya tentu password Bapak Ibu masing-masing ya. Dan untuk yang PNS ini untuk username-nya berupa NIP ya, nomor induk pegawai masing-masing. Untuk yang honorer tergantung daripada yang sudah disediakan oleh admin, username-nya apa, biasanya nama depannya ya. Kalau passwordnya kita masing-masing ya, ataupun password yang sudah ada diberikan oleh admin. Ini tinggal kita masuk saja, kemudian ini ke bank soal, ke bagian bank soal. Nah, ini punya saya kebetulan sudah lengkap 40 soal ya, 40 soal. Ini keterangannya aja, 40 soal pilihan berganda, 1 soal esai. Ini 1 soal esai, kenapa 1? Karena untuk yang 6 soal esai itu hanya diletakkan
dimasukkan di satu kolom saja ya, makanya dia terlihat satu, tertera satu, walaupun nanti di sini isinya ada 6 ya, seperti itu. Kalau kita mau melihat pratinjau, dia tampilannya seperti ini. Untuk memastikan, nah ini ya sudah ada satu, nomor satu, soal nomor satu ini optionnya, ini kuncinya, nomor 2 option dan kuncinya seperti ini sampai 40 soal ya. Ini bentuk esainya di sini ya, dia satu kolom saja ya, tapi di dalam satu ini ada 6 soal ya. Nah tadi di awal makanya saya katakan tidak usah ikut di copy paste penomoran soalnya yang ada di Word ini, kan ada nomor penomoran soal ya misalnya, namun ini tidak usah diikutkan, begitupun optionnya tidak usah diikutkan. Kenapa? Karena di sistem CBT ini mungkin barangkali sudah tertera ya, penomoran soalnya ini sudah ada, jadi kalau kita buat nomor lagi maka di sini dia akan double ya. Di sini ada tertulis angka 1 juga seperti itu ya, sehingga kalau kita mengikutkan penomoran soal dari yang Word-nya menimbulkan kesan yang kurang rapi dalam penginputan soal di aplikasi CBT-nya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, baik, jadi saya rasa cukup mudah ya untuk melakukan penginputan soal di aplikasi CBT. Jadi sangat sederhana sekali. Sampai di sini saja informasi dan tutorial yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.